Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Pada kesempatan kali ini, izinkan ibu memberikan materi selanjutnya, yaitu materi Al-Quran Hadis pada kelas 7 bab 6, lanjutan dari hadis yang pertama, yaitu hadis Tirmizi tentang optimis dan sabar. Pada minggu yang lalu telah ibu ajarkan, yaitu optimis dan sabar adalah perilaku positif yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap optimis dan sabar itu erat kaitannya untuk meraih kesuksesan seseorang dalam meraih cita-cita. Nah, pada kesempatan kali ini, ibu menyampaikan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Untuk itu, anak-anak silahkan perhatikan, ambil bukunya bab 6 dan buka hadis yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'lamu anna nasra ma'as sabri. Bahwa ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai orang-orang yang sabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan perjuangan bersama pengorbanan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita simak dan baca buku kalian. Perhatikan potongan-potongan hadis berikut ini. Ibu ulang. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa a'lamu anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai orang-orang yang sabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan perjuangan bersama pengorbanan. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Apa yang dapat kita ambil dalam makna hadis tersebut? Ini adalah mengandung 3 hal. Yang pertama, makna hadis tersebut adalah bahwa, kalian lihat apa yang harus kita raih. Di dalam gambar ini menyatakan bahwa kesabaran, ketangguhan menghadapi kesulitan. Ketika kita sabar, ketika kita bertahan, ketika kita optimis, maka kita akan meraih suatu kesuksesan. Makna hadis tersebut adalah, pertama, kesuksesan bersama kesabaran. Sikap sabar itu akan menumbuhkan kuat menahan kesusahan. Dengan sabar dalam ketaatan, sabar dalam beribadah, sabar untuk melaksanakan ibadah puasa, menahan dari lapar dan haus, menahan hawa nafsu, ini adalah akan meraih suatu kesuksesan ketika kita sabar. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat dari puasa tersebut pernah dijelaskan pada pesantren kilat yang lalu. Makna hadis yang kedua, bahwa hadis yang kedua tadi menyatakan bahwa perjuangan bersama pengorbanan. Tak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Maka kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, dengan belajar yang tekun, menghabiskan waktu untuk belajar, kita akan meraih suatu kesuksesan. Dengan bekerja keras, kita akan meraih hasil yang memuaskan. Dengan waktu yang luang, kita akan mendapatkan hal yang lebih baik. Artinya, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti ketika kita masih muda, manfaatkanlah waktunya sebelum datang tua.
Ketika kita masih kaya, bersedekahlah sebelum datang miskinnya. Ketika kita masih memiliki kesehatan, ibadahlah yang terbanyak sebelum kita datang sakit kita. Nah, dalam hal ini kita harus perhatikan bahwa perjuangan bersama pengorbanan dengan memanfaatkan waktu yang terbaik contohnya. Dan yang ketiga, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Sesuatu yang kita pekerjakan hari ini merasa sulit, tapi dengan tekun, optimis, dan sabar, insya Allah akan mendapatkan suatu hal yang terbaik, yaitu akan mengalami kemudahan. Kemudahannya adalah ketika kita ikhlas melaksanakan sesuatu, Allah akan mudahkan segalanya. Contoh, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Apa? Ketika saat ini kita belajar, kenapa sih kita dipaksa harus belajar? Kenapa sih kita dipaksa harus membaca buku, harus sekolah? Ketika kita sabar, belajar dengan tekun, maka kita akan memperoleh nanti yaitu hasil yang terbaik. Ayat Al-Quran mengatakan, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan memberikan ilmu, memberikan derajat pada orang-orang yang berilmu. Apa yang kita inginkan, raih kesuksesan, baik itu dunia maupun akhirat. Berarti kita harus sabar, belajar, kita harus mengerjakan. Jadi materi-materi yang diajarkan itu bukan hanya dijadikan tontonan, tapi bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat Al-Quran yang lain adalah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Maka yang demikian itu yang patut diutamakan. Artinya apa? Di dalam hidup kita penuh dengan ujian. Ujian, baik itu ujian yang senang, ujian yang sakit. Contoh, kita hidup tidak pernah lepas dari ujian. Kenapa manusia diuji oleh Allah? Ini, karena dengan ujian kesabaran tadi. Sabar, ketika kita dikenakan musibah, sabar. Kata orang. Sabar itu adalah suatu kata yang mudah terucap, tapi sulit untuk dilaksanakan. Mudah siapapun bisa mengucapkan kata sabar. Tetapi pada hakikatnya, ketika kita melaksanakan, ketika kita mendapatkan ujian, tidak mudah sesabar apa yang kita ucapkan. Jadi, manusia hidup akan diberikan oleh ujian Allah. Ujian apa? Ujian kesabaran. Kesabaran yang bagaimana? Itu tadi, ada 3. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Apalagi? Yang kedua, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah itu adalah yaitu idza asobathum musibatu qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa musibah, kita jangan berkeluh kesah, kita jangan marah. Contoh nih, kita naik motor jatuh, ya kita kembalikan kepada Allah, karena kita ini adalah milik Allah. Sabar, kita diberikan uang yang banyak, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, hidup kita ini diuji. Dan selanjutnya, sabar dengan yang kedua, yaitu ketakwaan. Nah, kita diuji oleh Allah. Semakin kita banyak duitnya, apakah kita semakin bertakwa kepada Allah? Atau mungkin kita semakin ingkar? Semakin miskin, apakah kita semakin bertakwa atau semakin ingkar? Nah, ini ujian. Jadi, harta, anak, rezeki, semua ini adalah ujian. Apakah kita dengan ujian kesehatan, diberikan kesehatan, apakah kita tetap mengingat kepada Allah? Atau mungkin pada saat sakit saja kita mengingat kepada Allah. Nah, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Selanjutnya, dalam pertemuan hari ini, pertanyaan ibu adalah, mengapa kita harus sabar dalam menghadapi ujian? Apa yang harus kita peroleh dari sikap sabar tersebut? Kenapa sih kita harus sabar? Ada yang bisa jawab? Apa yang harus diperoleh dalam sikap sabar tersebut? Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya
pada Nabi Ulul Azmi. Ada 5 Nabi Ulul Azmi yang dicoba oleh Allah. Siapakah Nabi tersebut? Ya, sebutkan Nabi para Ulul Azmi yang dicoba, yang ditimpa musibah oleh Allah. Contoh, Nabi Ibrahim ketika dia dibakar tidak merasakan panas. Yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, yang telah bisa membelah laut ketika dia dikejar. Nah, ini Nabi para Ulul Azmi. Yang selanjutnya, ketika kita sabar, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi dosa-dosa itu. Kita tidak tahu dosa kita, kapan munculnya, kapan kita berbuat, tetapi kita tidak sadar ternyata dosa kita tertumpuk. Nah, ketika kita sabar ditimpa musibah, sabar kita diberikan ujian oleh Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang selanjutnya, rahmat, petunjuk, keberkatan yang sempurna. Selain kita punya sikap sabar, sikap bertakwa, sikap bersyukur kepada Allah, maka kita akan memperoleh rahmat, memperoleh hidayah, keberkatan yang sempurna oleh Allah. Dan yang terakhir adalah pahala tanpa batas. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Bukan berarti sabar ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Sampai kapanpun kita harus sabar. Anak-anakku yang Ibu banggakan, ada lagi ayat Al-Quran yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ini kata ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Kita harus hafalin. Inilah pedoman hidup kita. Inilah panduan pegangan kita. Kenapa sih kita harus sabar? Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ta'inu bis-sabri was-shalah. Ta'inu, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ista'inu, penolong kita. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Bukan wahai ya ayyuhan nas, bukan manusia. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana? Orang yang percaya kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Amanusta'inu, jadikanlah penolong. Bis-sabri was-shalah, jadi sabar dan sholat ini jadikanlah penolong-penolongmu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Kita sering dengar Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Bukan berarti sabar ada batasnya. Terus kita sabar sampai kapan? Hingga maut menjemput kita. Sabar dengan segala macam. Bagaimana kesimpulan ayat tersebut? Yang telah Ibu ajarkan mulai dari atas tadi, yaitu kita lihat nih, ada aktivitas individu, aktivitas kita pribadi. Di dalam kehidupan kita sering menjumpai banyak hal yang harus kita temukan dalam sikap sabar. Sering melihat kita ada orang yang sabar dalam menghadapi segala kehidupan, anak yang banyak, tetapi rezeki yang sedikit. Mungkin ada juga sikap orang yang serakah. Ada juga sikap orang yang peduli dengan sesama. Ada orang yang suka berterima kasih. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia sujud syukur dan berterima kasih memsedekahkan pada orang lain. Ada juga orang yang santun dan lain-lain. Ada juga yang sebaliknya dari itu. Baiklah, itu terjadi dilakukan oleh manusia kapanpun, dimanapun. Nah, tugas kalian adalah mengamati. Tolong amatilah kejadian di sekitar kamu, mana yang termasuk orang yang sabar, dan manakah orang yang termasuk orang yang syukur dan berterima kasih. Jadi, sudah Ibu jelaskan pada minggu yang lalu bahwa syukur itu ada dalam hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Nah, kemudian setelah kalian menemukan bagaimana sikap orang yang sabar, bagaimana orang sikap yang bersyukur, dan bagaimana juga orang yang berterima kasih, catatlah kejadian itu, bila perlu difoto. Sajikan
hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel berikut. Jadi setelah kalian membaca, mengamati dalam kehidupan kalian, ditulis seperti ini. Sabar atau syukur. Contohnya apa peristiwanya? Kalian pernah melihat seorang ibu yang sedang menunggu anaknya di rumah sakit. Ia rela tidak pergi ke tempat kerja, sebagaimana biasanya dia rela menanggung semua resikonya demi menemani anaknya. Saat malam, kebanyakan orang tertidur lelap, ia tahan kantuknya dan selalu mengawasi jangan sampai ada masalah dengan si kecil kesayangannya. Meski demikian, itu adalah kewajiban. Sholat tak pernah dilewatkan. Pada saat dia tertimpa musibah, anaknya sakit, rela dia tidak tidur, dan rela dia mengawasi anaknya pada tengah malam ketika orang lain tidur. Nah, ini sikap dalam kesabaran. Nah, nanti kalian cari lagi contoh lagi sifat dengan kesabaran, sikap bersyukur, sikap berterima kasih buat dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, apakah ada dampak positif sih sikap sabar dan sikap optimis dan sabar? Dari kemarin Ibu jelaskan bahwa ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus optimis, harus sabar. Hari ini Ibu jelaskan lagi dampak positif sikap optimis dan sabar. Hadis tentang sikap optimis dan sabar. Apakah ada dampak positifnya? Apa kira-kira? Yang pertama adalah dengan sabar, maka kita akan selalu berpikir yang positif dari segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan selalu berpikir positif. Artinya, tidak pernah melihat orang lain itu salah. Ketika kita berpikir negatif, kebalikannya dari ini, bahwa merasa diri kita itu paling benar. Tetapi kalau kita berpikir positif atas segala ketetapan Allah, apa yang diberikan oleh Allah baik senang ataupun buruk, baik sedih maupun senang, itu adalah tetap berpikir positif. Ini adalah ujian dari Allah. Yang kedua, orang yang sabar akan membawa kesenangan di dalam hati. Bahagia, tenang, hidupnya tentram, dan tidak pernah berkeluh kesah. Hari ini kita makan, alhamdulillah. Besok kita tidak makan juga, alhamdulillah. Hari ini kita berlebihan, alhamdulillah. Besok kita sedang juga, alhamdulillah. Dia selalu tenang di dalam hati bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu sangat bermanfaat buat kita semua. Dan yang ketiga, menghilangkan kesedihan dan membawa kebahagiaan. Orang yang sabar akan menghilangkan rasa sedih, selalu tenang dalam hatinya. Karena dia selalu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan hati dan sedih. Dia selalu memohon kepada Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan hati dan sedih. Jadi, apa yang kita lakukan tidak terlepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah termotivasi untuk meraih cita-cita dan berkarya. Dengan sabar, kita akan terus meraih cita-cita, terus mengejar cita-cita dan berkarya, yaitu menciptakan sesuatu apa yang kita inginkan nantinya. Wa qul i'malu fasayarullah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah amalukum wa rasuluhu beserta rasulnya serta orang-orang mukmin wal mukminun akan melihat pekerjaan. Apa yang kita kerjakan itu maka akan dilihat oleh Allah. Selanjutnya, bagaimana hikmah sabar? Kalau tadi dampak positifnya, kita selalu berpikir positif, selalu tenang hidupnya, bahagia, motivasi untuk mengejar cita-cita. Sekarang hikmahnya adalah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan akibat tidak sabar. Nah, terhindar daripada kerusakan tadi. Banyak orang yang tidak sabar, dia terjadi kerusakan di muka bumi ini. Tapi dengan sabar, maka terhindar dari kerusakan tersebut. Banyak kegagalan hidup akibat kurang sabar. Banyak ini. Kita ketika sekolah itu juga diuji. Sekolah harus jalan kaki, harus pakai motor, harus diantar, memakan waktu yang banyak. Ketika kita tidak sabar, kegagalan ada di depan kita. Menghantarkan manusia yang sejati, tangguh, elegan, dan bermartabat. Dengan ilmu, dengan sabar, dengan bersyukur, dengan terima kasih, kita akan menjadi manusia yang sejati. Manusia yang kuat, manusia yang bermartabat, manusia yang tidak egois. Anak-anakku yang Ibu banggakan. Tingkatkan kesabaran, raih keberhasilan. Bagaimana? Kita siap, sabar. Ada tugas dari kalian dari materi mulok, atau mata pelajaran mulok itu menghafal ayat-ayat Al-Quran.
dari mata pelajaran Quran hadis, menghafal ayat Al-Quran dan hadis juga. Kita tingkatkan kesabaran, raih keberhasilan. Untuk apa kita hafalkan? Untuk pedoman hidup diri kita, bahwa kita tidak pernah terlepas dari Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, kalian termasuk orang-orang yang bersyukur, berterima kasihlah kepada orang tua, bahwa kalian masuk di MTS diajarkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lebih baik. Sabar itu obat segala kesulitan. Jadi sabar obat segala kesulitan. Sabar. Jadi kita selalu sabar, menghafalkan, tidak hafal-hafal, diulang lagi, tidak diulang terus. Ini sabar dalam ketaatan, contoh ya. Nah, selanjutnya semangat terus, jangan pernah berhenti. Materi pada hari ini, jadi alhamdulillah kita sudah selesai, dan silahkan belajar, dan jangan lupa selalu optimis dalam menghadapi sesuatu. Karena orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Namun orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Kita jangan terlalu mempunyai sikap pesimis. Yakin, optimis, kita akan bisa. Menghafalkan sesuatu, belajar sesuatu, yakin bahwa saya bisa. Kalau kita mengatakan sulit, maka akan terasa sulit bagi diri kita. Terima kasih. Mohon maaf. Pada kesempatan kali ini adalah materi yang terakhir, Al-Quran Hadis kelas 7. Selamat belajar untuk anak-anak ibu, belajar yang rajin, pahami ayat-ayat Al-Quran yang telah ibu ajarkan, hukum bacaan yang telah ibu ajarkan, dan hadis yang baru saja ibu ajarkan. Tolong dibaca, dipahami, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa innahu yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat belajar.